Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kultum lagi nih ya. Kultum lagi 7 menit lagi berarti. Ya sudah, kalau untuk mempersingkat waktu biar gak terlalu malam juga ya, jadi saya akhiri. Biar gak terlalu malam. Lanjut apa sudah? Belum dimulai sudah berhenti. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum ada ya. Nanti kalau sudah lebih 7 menit kasih kode ya. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di majelis yang sangat mulia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Semoga tidak hanya di tempat ini, keluar dari tempat ini, dan kelak kita bersama Rasulullah SAW dimuliakan sama Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir mendapatkan keberkahan daripada majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semua hajatnya, semua dosa diampuni oleh Allah. Yang belum nikah semoga cepat nikah, dapat istri yang terbaik. Istrinya 10, meninggal 9. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bersemangat ya. Yang saya hormati para habaib, para quriyah baginda Nabi Muhammad SAW, para ulama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, wabil khusus akhina fillah, guru kita semua, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, wa akhina fillah Sayyid Al-Habib Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, wa akhina fillah Al-Habib Salim Al-Hasani, wabil khusus juga Abah Tomo, tuan rumah, Sohibul Bait. Ya, Sohibul Bait kan Pak Udin ya? Semuanya. Oh semuanya. Ini karena markas kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan juga para hadirin, ada hadiratnya di sini. Ada perempuan yang ada. Ada di Ampere itu. Oh di Ampere ada. Apa lihat Indosiar yang wanita-wanita ini? Kita doakan semuanya yang hadir di sini dapat keberkahan majelis ini. Kita doakan para habaib, orang tua kita semuanya dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sehat selalu diberikan kesehatan sama Allah, dijaga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bib, ini membahas apa, Bib? Mau bahas nikah, karena di sini pemuda semua ya. Tapi kita mengambil momen yang pas, karena malam ini yaitu tepat 20 Rabiul Tsani atau Ba'da Maulid. Perlu Anda ketahui yaitu sekitar 1 abad yang lalu, lebih daripada 1 abad yang lalu, yaitu
meninggalnya, wafatnya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Siapa itu beliau? Yaitu adalah yang kita baca maulidnya pada malam ini. Jadi perlu Anda ketahui, kita membaca maulid yang tadi kita baca, yaitu namanya Maulid Sintu Dua. Pengarangnya, muallifnya yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Ada dalam suatu hadis Rasulullah SAW, di mana 3 golongan, 3 orang yang bisa memberikan syafaat daripada syafaat kepada orang-orang. Salah satunya yaitu adalah al-ulama. Insya Allah Al-Habib Ali termasuk daripada orang yang tersebut. Dan orang yang tersebut itu akan bisa memberikan syafaat daripada 70.000 orang. Besok itu ada orang 70.000 orang bisa memberikan syafaat kepada kerabatnya, pecintanya, umatnya. Dan daripada salah satu 70.000 itu akan memberikan syafaat 70.000 kepada orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, orang yang punya hubungan dengan dia. Insya Allah Al-Habib Ali ini adalah termasuk daripada 70 daripada orang tersebut, 70.000 daripada orang tersebut. Dan insya Allah yang hadir di sini termasuk daripada rombongan daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, mendapatkan syafaat daripada beliau. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, namanya begitu agung, disebut-sebut beliau, maulidnya, kalam hikmahnya, mutiara daripada kalam-kalamnya, nasihatnya disebutkan di mana-mana, di berbagai penjuru, termasuk di desa Ura-Ura ini. Bayangkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, di mana kita ada di mana. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi lahir di kota Kosan, tepatnya di Hadramut. Tahu Hadramut? Oneng, Hadramut. Jauh. Beda ya? Yaman. Oneng Yaman. Tahu di Google, Masya Allah. Yaman ada di daerah bagian barat, di barat, termasuk di Jazirah Arab. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi di Kosan Hadramut. Sebelum kelahiran daripada beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, jadi kita harus mengenal beliau. Kan pernah, kalau nggak salah ketika di tempatnya Abah Tomo, kalau nggak salah ketika itu ya, insya Allah pertama saya berbagi, sharing, bukan mau doa sana deh, belum merasa pantas Al-Fakir. Dan juga sebenarnya Al-Fakir gak merasa pantas di sini untuk menyebutkan kisah seorang yang mulia, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Tapi karena perintah daripada beliau, putih kualat ini. Insya Allah pas, Masya Allah. Karena perlu diketahui, ibunda daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yaitu beliau bernama Asy-Syarifah Alawiyah Alwiyah bin Husin Al-Jufri. Masya Allah. Karena perintahnya Al-Jufri, jadi mau tidak mau harus berangkat. Hujan, petir, badai, gak berangkat ada badai. Tak ada gak badai. Kalau hujan masih saya lewati. Tapi lagi badai wes Ben. Nanti dulu Ben. Beliau dilahirkan dari seseorang yang mulia, Ibn Imam, Ibn Syekh. Tahu Ibn Imam. Itu dilahirkan dari seorang ayahnya imam. Bukan namanya imam ya. Ada Imam Ghazali di sini juga soalnya. Pemimpin. Abahnya pemimpin hingga kakeknya, yaitu baginda Rasulullah SAW, pemimpin daripada seluruh makhluk.
abahnya wali, ibn wali, ibn wali, ibn wali. Tidak hanya itu, ibunya juga seorang waliyah, seorang wanita yang solehah, bernama Alwiyah binti Husain Al-Jufri. Nama ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sebelum kelahiran Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika mengandung Al-Habib Ali, ibundanya, itu tidak seperti yang ada di zaman ini. Ketika pembukaannya, kalau bahasanya Jawanya itu pembukaan, ketika sudah merasakan kontraksi seorang wanita, itu di mana-mana suaminya itu nunggu di sebelahnya, gak berani meninggal, gak tahu, tidak berani meninggalkan istrinya itu karena sayang atau karena takut dimarahin. Ya, cuma dua pilihannya. Dia mau nungguin istrinya karena sayang atau karena takut dimarahin istri. Tapi ketika itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika di dalam kandungan, itu abahnya tidak ada di sampingnya. Tidak ada di sampingnya. Kalau di zaman sekarang wes dipegat paling. Ya, istri jenengan, bagi yang sudah punya istri ya. Yang belum punya istri semoga digampangkan oleh Allah. Ketika istrinya kontraksi, biasanya itu suaminya ada di sampingnya menemani. Tapi ketika kelahiran daripada Al-Habib Ali, itu tidak ada di samping ayahnya. Ayahnya tidak ada di sampingnya. Istrinya ridho karena seorang yang solehah. Istrinya ridho, keluarnya bukan karena apa, keluarnya karena berdakwah di jalannya Allah. Ketika itu abahnya sedang mengaji di gurunya, sedang ngaji di guru nih. Biasanya lek wong mari rabi, ya kalau di zaman sekarang itu rei ngaji nih. Nggih. Iki saya nom-nom ya. Lawan pas rabi kok ya. Itu kebanyakan ketika sudah menikah itu berhenti ngaji. Ini ayah daripada Al-Habib Ali tidak hanya itu. Tidak hanya ketika sudah menikah, ketika istrinya sedang hamil ditinggal. Bukan ditinggalnya karena untuk apa, tapi untuk mengaji. Istrinya ridho, disetujui suruh berangkat malah. Disuruh berangkat. Kalau istri kita gimana ya? Jika berada di posisi seperti itu mungkin muring-muring. Jauh oper barter. Apa? Oper istri, oper suami. Diupload butuh suami anyar. Soalnya gak peduli. Waktu bojone pembukaan, bojone melok ngaji. Oper ae. Sapa sing minat? Lagi musim ya. Itu ketika dalam pembukaan itu Al-Habib Muhammad, ayah daripada pengarang daripada Maulid Sittut Duror, itu sedang ngaji sama gurunya yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang nulis kitab Sulam Taufik. Tahu? Oni? Sengaran qasidah Ya Arhamar Rahimin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, guru daripada ayahnya Habib Ali Al-Habsyi, ketika itu sedang mengaji dengan gurunya. Ketika sudah lahir, dilihat ternyata yang lahir seorang laki-laki. Istrinya menghargai suaminya, gak mau beri nama sebelum suaminya yang memberi nama. Kadang suami istri berbarengan, jenenge Kiai Zubaidah, jenenge Fatimah, rebutan. Ada juga nama itu
Camry. Camry. Saya sempat heran, Camry ini apa? Apa mobil Toyota? Apa karena ketika itu dia itu ngidam mobil Camry? Ternyata bukan, Beb. Namanya Camry karena kelahiran di bulan Agustus. Apa hubungannya Camry dengan Agustus? Ada kepanjangannya Kemerdekaan Republik Indonesia. Camry. Kemerdekaan Republik Indonesia. Sallallahu Nabi Muhammad. Namanya aneh-aneh. Wong ura-ura jenenge Johnson, Michael, Alfonso, Roberto. Kita bangga dengan nama-nama seperti itu. Padahal di kono iku padha ae jeneng kayak Agus kayak gini. Padha ya sini. Ya. Cuma mungkin karena asing. Juga orang Brazil tuh ngelihat nama Agus tuh heran. Istimewa Agus sih. Orang jenenge Agus kayak gini. Ada. Jangan tersinggung ya. Tentu. Kalau apa tidur di majelis, tapi jangan tidur semua ya. Kalau 1, 2 nggak apa-apa. Kalau semuanya tidur, ayo wis tidur bareng. Sampai mana tadi? Agus. Menghargai suaminya, mengirim seseorang untuk tanya ke suaminya mau diberi nama siapa anak tersebut. Datang pesuruh tersebut karena Al-Habib Muhammad menjaga adab, juga ingin mengambil keberkahan daripada gurunya. Sudah berapa menit? Kok 14 ini? Masih 6. Kurang 1 menit. Mengirim pesuruhnya untuk tanya pantasnya mau dikasih nama siapa. Akhirnya pesuruhnya datang ke Habib Muhammad ditanyain, "Dit, mau dikasih nama anaknya sampai ini mau dikasih nama siapa?" Kebetulan anak jenengan ini adalah seorang laki-laki. Karena Al-Habib Muhammad ingin mengambil keberkahan dari gurunya, tanya sama gurunya, "Ya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, saya memiliki putra baru lahir, seorang laki-laki, kira-kira aku menyerahkan nama tersebut kepada engkau. Saya akan pasrah mau diberi nama siapapun. Apa kata engkau, wahai guruku?" Ketika itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir memberikan nama Ali. Ali. Terus setelah itu mengatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, saya mengambilnya bertabarruk, mengambil nama daripada Ali bin Alwi Khalaqasam, masjidnya para habaib dari Sayyidina Hasan. Al-Habib Ali bin Alwi Khalaqasam. Jadi ini nasabnya ke beliau. Ali bin Alwi Khalaqasam. Begitupun Al-Fakir. Pokoknya yang dari Sayyidina Husain itu bersambung kepada Al-Habib Ali bin Alwi Khalaqasam. Keistimewaan karomah daripada Al-Habib Ali bin Alwi Khalaqasam ini, karomah daripada beliau yaitu beliau ketika dalam sholat, ketika mengucapkan dalam tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dalam menyebut salam kepada Nabi Muhammad, di dalam sholat tersebut Nabi Muhammad menjawab salam tersebut, dan salam itu tidak hanya terdengar oleh Al-Habib Ali bin Alwi Khalaqasam, juga yang berada di makmum mendengar jawaban salam dari Rasulullah SAW.
Jadi orang ketika zaman beliau ingin mendengar suaranya Rasulullah, datang ke Habib Ali bin Alwi Kholakosam. Karena setiap sholat ketika mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad, itu dibalas salam tersebut oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya didengar oleh Al-Habib Ali bin Alwi Kholakosam, juga jamaah terdengar jelas suara baginda Nabi Muhammad SAW menjawab salam tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini karma yang amat besar. Setiap kita sholat itu Rasulullah menjawab, tapi kita karena dosa kita yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa mendengarnya. Tapi ketika itu zaman beliau, Al-Habib Ali mendengarnya. Tidak hanya Habib Ali, makmum yang berada di belakang beliau mendengar suara Rasulullah SAW dengan jelas. Mengambil barokah nama Al-Habib Ali bin Alwi Kholakosam. Nama ini akan berpengaruh. Nama ini akan berpengaruh. Jadi sebisa mungkin memberikan nama itu dengan nama yang terbaik. Nama yang terbaik bukan nama yang kita mengikuti daripada orang-orang baru. Nama yang terbaik yaitu nisbatnya kepada Rasulullah SAW, atau para sahabat, atau nama-nama malaikat, atau nama hambanya Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad, atau namanya Ahmad, Muhammad, Toha, Hasan, Husin, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nama kalau bisa dengan nama yang terbaik, karena nama itu akan mempengaruhi orang tersebut. Beb, sudah terlanjur Beb, namanya Yanto. Mana Yanto dari ini? Ada jauh. Ada. Oh, ada jauh. Jauh. Kamu kok gak kerungu ya? Terus kadung Beb, Yanto Beb. Terus gimana Beb? Ya mau dirubah gak apa-apa. Atau nanti kalau punya anak mau diperbaiki ya gak apa-apa. Atau ketika mau punya anak dengan nama yang terbaik. Atau menambahkan Muhammad Yanto, Ahmad Yanto, ditambahi dengan nama-nama nisbat yang orang-orang mulia, karena itu akan berpengaruh. Ketika itu diberikan nama Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yaitu pengarang daripada Maulid Simtun. Buah tidak jatuh daripada pohonnya. Kalau ada buah yang jatuh tidak dekat dengan pohonnya, mungkin di bawah codong, genyut kali bisa, atau diambil sama orang ura-ura deh gini. Burung wayai mateng naik gini aja. Kita pasti cocoknya berbentuk manusia atau hewan nggak tahu. Buah tidak akan jatuh buah tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya. Abahnya orang yang alim, yang memiliki kewalian, ibunya seorang yang masya Allah waliyah solehah, dididik dengan orang-orang hebat, tidak disalahkan bila menjadi orang yang hebat. Maka daripada itu, kalau kita ingin memiliki anak yang hebat, kita harus memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Kepingin anaknya ahli agama, dijak ngaji gak gelem. Kepingin anaknya ahli ibadah, sholat 5 waktu gak sholat. Kepingin anaknya jadi orang yang hebat, bapaknya, ibunya rebahan kok ya, nontonnya TV, pendino delokane azab, bukannya tobat malah apa lagune opik, ya, bukannya tobat malah apa lagune opik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dididiknya dengan orang-orang yang hebat. Salah satunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi menjadi orang yang hebat. Yang kedua, karena beliau berbakti kepada orang tua.
Sudah cukup apa belum ini? Masih 6,5 menit. 30 detik tadi ya. Ya. Rene, Rono 30 detik. Lanjut Bim. Lanjut. Ini penting, poin yang kedua ini penting. Kalau yang pertama saya rasa cukup. Kalau kita ingin punya kepribadian anak yang hebat, kita harus menjadi orang yang hebat. Kalau kita ingin punya anak yang alim, minimal kita memang ngaji. Nanti akan dicetak dari hasil kita berangkat ngaji tersebut keturunan yang ahli ilmu, tak jamin. Insya Allah di sini keturunannya orang yang soleh. Amin. Ya, jadi kalau kita nanamnya baik, maka akan tumbuhnya akan menjadi baik. Jadi itu tanamkan di hati kita. Ini bagus. Al-Fakir ketika masuk ke dalam sini itu bergembira. Al-Fakir paling senang bahagia ketika majlis itu seperti ini. Demi Allah, Al-Fakir paling bahagia majlis seperti ini. Karena diisi dengan orang-orang pemuda. Dimana kalau kita lihat pemuda-pemuda di luar sana, dia habiskan untuk main-main. Tapi majelis ini orang ura-ura, orang Sudiboro, pemuda di sini dia habiskan untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang buat Al-Fakir bergembira, yang buat Al-Fakir sedih, yang buat Al-Fakir bangga, yang buat Al-Fakir itu merasa kagum karena di sini isinya anak-anak pemuda. Jadi pertahankan ya. Pertahankan, kalau sudah tua itu wajar. Umur 50, Abah tahu umur berapa Abah tahu? 65. Semoga panjang umur. Amin. Kalau umur 60, 70, wajar. Pirang tahun kas lagi. Doakan betul-betul berumur insyaallah. Amin. Tapi gak melihat usia. Kalau kematian ini gak melihat usia, tapi biasanya biasa Survei 60 sampai 70. Hati-hati ya kalau sudah 60-70. Tapi juga ada yang muda juga. Banyak kejadiannya. Yang lebih muda dulu meninggal. Yang sakitnya bertahun-tahun, yang sehat meninggal. Jadi jangan dientengkan juga nanti ya ketika katanya Habib Jadid 60-70 umur 40 sekitar kas. Siapa tahu dapat babak tambahan 2 tahun 3 tahun. Insya Allah umurnya manfaatnya nanti. Berapapun Allah kasih umur kita, insya Allah manfaat. Yang kedua, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi menjadi orang yang hebat karena beliau berbakti kepada orang. Ini pemuda-pemuda, ayo kita bakti dengan orang-orang tua kita, terutama ibu-ibu kita yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, kita doakan beliau. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang begitu indah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang masih hidup semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberi rezeki yang halal barokah, diberikan ketaatan sama Allah. Amin Allahumma amin. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum taifu wa taifa nisa'akum. Birru aba'akum kata Nabi Muhammad SAW. Berbaktilah engkau kepada orang tua. Niscaya ketika Anda itu berbakti kepada orang tua, ketika Anda memiliki anak, otomatis kalian akan punya anak yang berbakti. Kita hidup sekarang ini yang masih muda, kita celengan sama orang tua itu baik, nanti ketika kita punya anak akan menjadi anak itu yang baik kepada kita. Kalau kita selama hidup dengan orang tua kita durhaka, lihat, tak jamin ketika Anda memiliki anak Anda akan durhaka terhadap kalian. Yang mengatakan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Anda melihat anak durhaka, koreksi diri Anda. Yang sudah punya anak, coba koreksi. Apakah kita sudah berbuat baik kepada orang tua kita? Kita lihat adab Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Beliau itu
menjaga adabnya, tidak berani makan dengan orang tuanya. Saking dia berbakti kepada orang tuanya, dia tidak ingin makan bersama dengan orang tuanya. Alasannya apa? Takut kalau ketika makan bersama dengan orang tuanya. Takut ketika Sayyidina Husain. Takut ketika makan dengan orang tuanya. Ketika makan bersama, ada tempe, ada tahu, ada gulai, ada sate. Orang tuanya sudah melirik sate. Kebetulan satenya tinggal 3 tusuk. Kita mengambilnya. Padahal orang tuaku sudah memandang tersebut. Belum keinginan. Belum ingin makan sate. Cuma memandang. Aku takut orang tuaku sudah memandang sate tersebut. Aku ambil dan itu takut membuat sakit hati orang tuaku. Baru memandang. Belum keretak. Kita dipanggil orang tua. Nak, opo pak? Opo bu? Ada panggil namanya, lancang. Tidaknya memanggil orang tua dengan namanya. Agus itu. Agus nih. Bapakku Agus itu. Panggil orang tuanya dengan apa? Dengan namanya. Itu bukan suatu adab. Bukan suatu adab terhadap orang tua. Dikatakan juga, ketika Anda ingin rezeki yang lancar, salah satu cara tercepat yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Yang kedua dengan mendoakan kepada orang tua. Sampai disarankan sama guru-guru Al-Fakir, ketika Anda sudah selesai melaksanakan sholat 5 waktu, sempatkan walaupun dengan 5 doa, dengan 5 kali doa. Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani. Sempatkan waktu ketika Anda selesai sholat untuk mendoakan orang tua kalian. Karena salah satu bukti berbakti kepada orang tua yaitu mendoakan orang tuanya. Salah satu bukti tanda dia berbakti kepada orang tuanya, dia mendoakan orang tuanya. Tidak hanya itu, guru-guru Al-Fakir menyarankan ketika sudah selesai adzan, itu doa yang mustajabah. Ketika itu selipkan doa untuk orang tua, selipkan untuk doa kepada orang tua kita. Lihat jasa orang tua kita begitu besar, lihat jasa orang tua itu begitu istimewa. Kalau kita lihat teman kita ketika kita butuh uang 5 juta, ketika kita butuh uang 1 juta, kita pinjam ke teman kita, teman itu memberikan uang tersebut, kita mengucapkan terima kasih begitu hebat. Begitu hebat, dipuji bertahun-tahun sampai meninggal, dipuji. Tapi lihat ketika orang tua kita membesarkan kita, berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa waktu yang terbuang untuk mendidik kita, tapi kita tidak pernah mengucapkan sedikit pun terima kasih pada orang tua kita. Kenapa kita bisa menyempatkan berterima kasih kepada orang lain, sedangkan orang tua dari kecil, dari dalam kandungan kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Kita puji Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, mencium bangga Habib Fulan, tapi tidak pernah mencium orang tuanya. Bangga berfoto dengan Habib Fulan, dengan pejabat Fulan, tidak pernah beradab dengan orang tuanya. Bahkan mencium tangan orang tuanya tidak pernah sama sekali. Gak sudi, malu. Mencium tangan orang tuanya malu. Apalagi mencium kakinya. Apalagi kakinya habis berangkat dari sawah, gak mau dicium. Habib Ali ini, Habib Ali setiap hari mencium tangan orang tuanya, umiknya, mencium kaki umiknya. Beliau itu mengatakan, ketika orang tuaku itu hidup, ketika umikku itu hidup, aku tidak merasakan hidup ini, tidak memiliki sedikit pun harta. Harta yang aku miliki itu semuanya adalah harta daripada orang tuaku. Aku punya mobil, itu bukan mobilku, itu mobilnya orang tuaku. Aku punya rumah, itu bukan rumahku, tapi itu rumah orang tuaku. Ibarat seperti itu. Seandainya
Kata Habib Ali, seandainya ketika itu aku dibawa ke pasar oleh orang tuaku, dijual oleh orang tuaku, dia aku sebagai budakku, lalu dijual, aku rela demi Allah. Kalau kita tidak disalahkan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Nafsi menjadi orang yang hebat, karena beliau berbakti kepada orang tuanya, rela dijadikan budak, rela dijual budak tersebut demi baktinya kepada orang tuanya. Lihat, kalau orang sudah berbakti dengan orang tua, lihat, walaupun dia tidak kaya, dia hidupnya tenang, tak jamin. Coba lihat di sekitar kalian, orang yang berbakti dengan orang tua hidupnya tenang. Ayo manfaatkan waktu-waktu kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang masih hidup, ayo dijaga. Jangan kita durhaka kepada orang tua kita. Kita hormat dengan Habib Fulan, tapi kita tidak hormat dengan orang tua. Saya sangat benci dengan seperti itu. Kalian mau mencium tangan saya, tapi kalian tidak mau mencium tangan orang tua kalian. Apa ini? Ajaran siapa ini? Ayo kita berbakti dengan orang tua kita, manfaatkan waktu kita dengan orang tua kita, jaga orang tua kita yang masih hidup, hormati beliau, jangan durhaka dengan beliau, lihat perjuangan beliau. Jangan ketika kita sudah menikah kita lupa, lebih mengutamakan istri-istri kita. Ini di sini kan banyak laki-laki ya, yang perempuan jangan cemburu. Yang perempuan jangan cemburu ketika suaminya itu memberikan perhatian lebih kepada orang tuanya atau memberikan hartanya semuanya untuk orang tuanya. Kadang kalah dengan istrinya, rumahnya dekat, orang tuanya nggak pernah disambangi. Saya nggak nunjuk siapa-siapa. Saya pun masih merasa hina di depan orang tua saya. Saya pun masih kurang beradab dengan orang tua saya. Bukan saya menembak siapapun itu. Tidak, Allah tidak. Ini untuk pribadi Al-Fakir. Lihat perjuangan orang tua kita mempertaruhkan nyawa. Ketika zaman Rasulullah ada orang, satu cerita lagi nih. Ketika zaman Rasulullah ada seseorang sahabat Al-Kalomah. Beliau sedang sakit, datang penghujung hidupnya. Sakaratul maut sudah dekat di hadapannya. Tapi ketika dia nazar, ketika nyawa ini sedang di ujung, ditalkin oleh sahabatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bisa sama sekali. Ini sahabat ditalkin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bisa. Akhirnya sahabat tersebut datang ke Rasulullah SAW mengadukan, wahai Rasulullah, sahabat Fulan bin Fulan, dia sedang nazar, tapi ketika aku talqin beliau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah dia sholat? Beliau adalah orang yang ahli sholat ya Rasulullah. Bahkan diriwayatkan beliau itu ibadahnya begitu hebat, sedekahnya begitu hebat. Kurang apa sahabat baginda Nabi Muhammad SAW? Langsung Rasulullah datang ke hadapan beliau, hai Fulan, apa yang menyebabkan engkau sehingga engkau sulit mengucapkan talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ditanya, aku punya orang tua, aku punya ibu, aku pernah menyakiti ibuku, aku lebih milih istriku daripada ibuku, sehingga ibuku merasa sakit hati, sehingga aku sulit. Oh, ini penyebabnya kata Rasulullah. Ini penyebabnya sehingga beliau tidak bisa talqin. Coba, ibunya masih ada? Ada Rasulullah, ada ya Rasulullah. Coba panggil. Ibu, ini adalah putramu, Fulan bin Fulan. Iya benar, ini adalah putramu. Wahai ibu, beliau tidak bisa ditalqin, ruhnya nggak bisa keluar. Cara tercepat selain menunggu kematiannya, tidak akan bisa keluar ini ruhnya. Dia akan tersiksa. Cara tercepat untuk meninggalkan ruhnya ke jasadnya yaitu dengan dibakar. Dengan
bakar. Bagaimana kalau anak ini saya bakar? Ibunya disakiti ya. Ibunya pernah disakiti. Tapi seorang ibu kasih sayang ibu ketika melihat anaknya seperti itu tidak tega. Ya Rasulullah, demi Allah saya tidak tega ya Rasulullah. Saya tidak tega ketika anak saya dibakar ini ya Allah. Jangan ya Rasulullah. Kalau engkau tidak rela anak ini dibakar, engkau harus memaafkan. Engkau harus ridho terhadap anak ini agar beliau bisa mati dengan tenang, agar rohnya bisa tercabut dengan mudah. Ya Rasulullah, beliau mengutamakan istrinya sehingga membuat sakit hati aku. Tapi aku hari ini aku rela ridho dengan beliau. Engkau memaafkannya? Ya, aku memaafkannya ya Rasulullah. Seketika itu anak tersebut mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan mudahnya ketika sudah mendapatkan maaf daripada orang tua. Ini pelajaran buat kita. Ini masih muda belum nikah, nanti kalau nikah jangan mau kalah dengan istri. Kalau istrinya itu mengajak kebaikan, kita dukung. Tapi kalau untuk memusuhi orang tua kita, kita lawan. Kalau bisa cari yang baru, cari yang setuju, atau tambah yang baru. Apa? Yang di luar nyawa. Tambah atau cari baru? Tambah. Sing biyen dua, golek sing banyak. Terus nambahnya gak apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi cara tercepat untuk kita melahirkan keturunan yang hebat, perbaiki diri kita, perbaiki perilaku kita. Kalian sudah bagus di sini. Kalian sudah bagus. Saya acungi jempol, pertahankan istiqomah. Istiqomahkan. Saya tidak melihat siapapun itu. Kalian yang duduk di sini adalah orang-orang yang hebat. Demi Allah mungkin Anda lebih mulia daripada saya. Karena begitu kalian semangat menghadirkan daripada majelis seperti ini. Yang semangat dalam majelis seperti ini. Tumbuhkan semangat kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kita berbakti kepada orang tua. Sebelum berangkat ke majelis ini, cium tangan orang tua kita. Janji ya. Sebelum berangkat ke tempat majelis seperti ini, minta doa sama orang tua, minta maaf sama orang tua, minta ridho sama orang tua, cium tangannya, cium keningnya, cium kakinya. Berani? Janji ya. Janji? Insya Allah. Kok malu dan cium kening orang tuanya? Tidak malu. Saya demi Allah ketika saya itu rutin itu cium kening orang tua di depan siapapun, saya nggak malu. Ayo, ya. Mungkin itu salah satu bukti agar kita cinta kepada orang tua. Perbaiki akhlak kita kepada orang tua. Ya pelan-pelan, bertahap. Ya. Yang penting sebelum cium tangan ulama, kiai, habaib, cium tangan orang tua. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan orang tua. Yang sudah meninggal doakan. Hadiahkan berangkat majelis seperti ini untuk orang tua kita. Insya Allah orang tuanya sehat semua yang ada di sini. Berpanjangkan umurnya. Tidaklah kita keluar majelis ini kecuali semua mendapatkan husnul khotimah. Orang tuanya ilmu husnul khotimah, guru-gurunya husnul khotimah, dijaga oleh Allah, disayang oleh Allah, mendapat pandangan khusus Rasulullah SAW, dimudahkan rezeki orang tuanya, ditambah mahabbah kepada cinta kepada orang tuanya, ditambah mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina husna bi hurmatihim wa aminna fi tarikatihim wa ma'afatin minal fitani. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. 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 Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiyah wa kulli sholih ila hadratin nabi.